Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Ini adalah paket kedua. Kita akan membahas kembali ya soal-soal pengetahuan kuantitatif SPNB tahun 2024. Ini adalah tipe-tipe soal yang pernah keluar ya di tahun sebelumnya. Semangat ya dek belajarnya. Kita langsung saja. Ini adalah soal latihan di rumah ya. Untuk yang paket ke-1, bagi yang belum menyimak paket ke-1, silakan adik lihat saja ya. Link ada di kolom deskripsi. Kalian sudah menjawab nih dek di rumah? Ya, kita akan cocokkan bersama-sama ya. Jawabannya apa ini? Nilai X memenuhi persamaan 6 log 2 plus 6 log X sama dengan 1. Hubungan yang tepat antara P dan Q adalah di mana P adalah nilainya X dan Q adalah 6 akar sedangkan Q adalah 6 pangkat 4. Oke ya. Kita menggunakan logaritma, maka nanti 6 log 2 ditambah 6 log X sama dengan 1. Nah, kita punya konsep ya dek. Adik pasti ingat ya. Jika kita punya A log B sama dengan C, maka nanti B sama dengan A pangkat C. Gunakan konsep ini. Silakan bagi yang punya gambaran boleh pause ya video kakak, kalian coba kerjakan terlebih dahulu. 2 ditambah 6 log X sama dengan A pangkat C, maka 6 pangkat 1. Maka nanti 6 log X sama dengan 6 dikurangi 2, yaitu 4. Paham ya? Lalu kita gunakan konsep ini lagi dek. A log B sama dengan C, maka nanti B sama dengan A pangkat C, 6 pangkat 4. Inilah nilai X-nya yaitu 6 pangkat 4, maka diperoleh jawabannya adalah C. Pasti kalian bisa? Lanjut ya, kita ke soal nomor 1. Ini kita masuk ke paket kedua. Ya, bagi yang mau mengerjakan terlebih dahulu silakan ya. Ya, ini adalah tipe soal tahun 2021. Oke, langsung saja. Limit X mendekati min 1, AX plus 2 dibagi BX min 1 sama dengan 2, dengan syarat A, B adalah elemen dari angka-angka ini. Jadi A dan B itu harus mengambil dari angka yang di sini ya. Maka pernyataan yang benar ada. Jadi pernyataan yang benar tuh ada berapa? Oke, saya akan kerjakan di sini. Limit X mendekati min 1, AX plus 2 dibagi dengan BX min 1 sama dengan 2. Untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah pertama kita akan menggunakan metode substitusi langsung. Substitusikan langsung nilai X-nya adalah min 1 ke persamaan limit, maka nanti hasilnya adalah min A plus 2 dibagi dengan min B min 1 adalah 2. Min A plus 2 sama dengan min 2B min 2. Kita kalikan ke sana ya. Ini kita kalikan dengan 2. Selanjutnya, min A plus 2B sama dengan, ini pindah ruas ke sana, min 4. Atau jika semua kita kalikan dengan negatif, maka nanti A min 2B sama dengan 4. Ya, inilah hasil yang kita peroleh, persamaan yang kita peroleh. Manakah pernyataan yang benar? Ya, maka pernyataan yang benar adalah untuk poin kedua itu sudah dikatakan benar ya, A min 2B sama dengan 4. Ya, kita coba ya akan cek ya untuk pernyataan yang ke-1. Apakah A itu selalu lebih besar dari B? Kita ambil dari persamaan A min 2B sama dengan 4. Ya, maka nanti A min 2B itu biar hasilnya 4, misalkan saya A-nya ambil angka 2, maka B-nya saya bisa ambil angka min 1. Ya, kita masukkan ke persamaan, A-nya 2 dikurangi 2, B-nya adalah min 1. Ya, maka 2 min 2 kalikan min 1 kan jadi plus 2. 2 tambah 2 adalah 4. Ya, dari sini terbukti A itu lebih besar dari B. Apakah ada kemungkinan yang lain? Kita akan coba pada saat A-nya 0 ya. Nanti saya buat di sini A min 2B sama dengan 4. Saya ambil A-nya 0. Oke, A-nya saya masukkan 0. Biar nanti ketemu 4, maka B-nya saya masukkan min 2. B-nya saya masukkan min 2. Nah, kayak gini ya. Maka nanti min kali min jadi pos ya, 4. Betul?
ya. 0 ditambah 4 itu adalah 4. Maka dari sini kita peroleh A lebih besar dari B. Apakah masih bisa kemungkinan yang lain, Dek? Sudah tidak bisa ya, maka kita kesimpulkan A lebih besar dari B. Selanjutnya kita akan masuk ke pernyataan yang ketiga. A ditambah B itu nilainya selalu lebih besar dari AB. Nah, A ditambah B, 2 ditambah min 1, misalkan saya ambil yang ini ya, 2 ditambah min 1 nih, 2 ditambah min 1, apakah lebih besar sama dengan 2 kalikan min 1, begitu ya. 2 kurangi 1 adalah 1, 1 lebih besar sama dengan min 2, ini betul. Sekarang saya ambil pada saat ini, A-nya itu adalah 0, maka 0 ditambah dengan min 2, 0 kurangi 2, apakah lebih besar dari A kalikan B? 0 dikalikan min 2 itu 0. Apakah min 2 lebih besar sama dengan 0? Salah ya. Maka pernyataan yang ketiga adalah pernyataan yang salah. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan yang keempat. A dikurangi B adalah elemen dari 2 dan 4. Oke ya, A-nya misalkan saya ambil ini 2 dan min 1, maka 2 dikurangi min 1 itu adalah 3. Nah, sudah salah ya. 3 itu adalah bukan elemen dari 2 dan 4. Gak ada kan di sini 3 ya. Ya, maka pernyataan 4 salah. Jadi pernyataan yang benar ada berapa? Ada 2. Nah, ini ya guys. Inilah pengetahuan kuantitatif yang pernah keluar ya tipenya ya. Semangat. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Jarak kota X dan Y adalah 240 km. X menuju Y itu jaraknya 240 km. Kecepatan seorang berkendara dengan kecepatannya adalah 60 sampai 80 km per jam. Pertanyaannya, P adalah waktu yang ditempuh, sedangkan Q adalah 3,5. Hubungan P dan Q yang tepat adalah, oke ya. Oke gini deh. Sekarang saya ambil ya, pada saat kecepatannya dia lambat nih, maka 60 km per jam. Ya, jaraknya sama ya, S-nya itu 240 km. Maka nanti waktu yang dibutuhkan bagaimana? Rumusnya waktu itu adalah S dibagi dengan V, maka nanti 240 saya bagi dengan 60. Itu adalah 4 ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam. Nah, sedangkan misalkan pada saat dia ngebut nih, maka V-nya 80 ya, km per jam, jaraknya sama 240 km, maka nanti adalah ketemu T-nya 240 dibagi dengan 80, itu adalah 3 jam. Ya, kita peroleh ya, waktu yang dibutuhkan untuk menuju kota Y itu antara 3 jam sampai dengan 4 jam. Nah, sedangkan 3,5 itu di tengah-tengahnya ya. Jadi ini ada dua kemungkinan, bisa P lebih kecil dari Q pada saat P-nya adalah sekitar 3 jam. 3 jam dengan 3,5 jam kan lebih kecil dari 3 jam. Bisa juga nanti P lebih besar dari Q. Ya, misalkan waktu yang dipakai misalkan adalah sekitar 4 ya, atau kurang dari 4, mendekati 4. 4 dengan 3,5 kan gede 4. Nah, berarti ini nggak jelas nih, bisa kurang dari atau lebih dari. Ya, jika jawabannya seperti ini, maka jawabannya tepat itu adalah D. D ya. Semangat. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3. Ada yang mau mencoba terlebih dahulu. Ini tentang logaritma kembali ya. Logaritma pasti sering keluar pada TPS kuantitatif. Ya, jika nilai X adalah setengah A log X ditambah dengan A log 2X plus 1 sama dengan B, maka nilai 2A dikurangi 6B adalah. Nah, untuk sifat logaritma kembali, saya ingatkan ya, jika kita punya A log B ditambah dengan A log C, maka nanti hasilnya adalah A log B kali C. B sama C-nya kita kalikan ya. Maka kita kerjakan di sini. Hasilnya adalah A log X dikali dengan 2X plus 1 sama dengan B. Nah,
Sifat konsep logaritma lagi yang kayak tadi ya, untuk yang latihan belajar di rumah. Jika kita punya A log B sama dengan C, maka nanti B sama dengan A pangkat C. A pangkat C, begitu guys. Ya, A log B sama dengan C, maka nanti B, ini kita kalikan pelangi langsung aja ya. Maka nanti 2x kuadrat plus x sama dengan A pangkat C. A pangkat B. Paham ya? Nah, kita masukkan aja x-nya itu adalah setengah. Maka nanti 2 dikalikan setengah kuadrat ditambah setengah, itu nilainya adalah A pangkat B. Setengah jika dikuadratkan itu kan 1/4 ya. 1/4 dikalikan 2 itu setengah. Setengah ditambah setengah adalah 1. Maka nanti A pangkat B nilainya 1. Nah, gimana nih Dek? Maka kita peroleh nilai B-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena berapapun kalau kita pangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Ya, untuk A-nya kita masih ada tanda tanya. Angkanya belum diketahui. Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah 2A min 6B. Maka nanti 2A dikurangi 6, B-nya itu 0. Maka nanti jawabannya adalah 2A. Begitu guys ya. Pasti kalian bisa, jawabannya adalah B. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Silakan mau mencoba terlebih dahulu. Ya, untuk soal nomor 4 silakan adik coba terlebih dahulu ya. Ini tentang inverse ya. Ini fungsi inverse, silakan. Oke, kita pause videonya. Silakan kalian pause videonya ya. Kita nanti akan coba kerjakan bersama-sama. Ya, kalian coba di sini ya. Saya akan buat di sini, diketahui F inverse A min 1 sama dengan 10. Ya, saya bisa gunakan cara cepat ya. Cara cepatnya itu seperti apa Mbak? Cara cepatnya seperti ini deh. Jika kita punya F inverse X sama dengan Y, maka nanti FY sama dengan X. Y-nya ke sini, X-nya ke sini. Tetapi inverse-nya sudah hilang. Nah, maka dari itu untuk ini boleh saya diputar ke sini ya. Ya, maka nanti hasilnya adalah F10, 10-nya ke sini sama dengan A min 1. Nah, lalu fungsi ini kita masukkan di sini. Fx sama dengan AX plus 2 per X plus 3. Nah, ini sudah dalam bentuk fungsi fx, ini juga fungsi fx, maka nanti pengerjaannya kiri nanti sama dengan kanan. Ya, kiri sama dengan kiri, kanan sama dengan kanan. Maka nanti kita peroleh di sini 10 sama dengan x. Di sini kita peroleh A min 1 sama dengan AX plus 2 dibagi dengan X plus 3. Oke ya, dari sini kita peroleh nilai X-nya adalah 10. Lalu Ade boleh substitusikan ke sana. Ya, maka nanti A min 1 sama dengan 10A ditambah 2. Lalu sini 10 tambah 3 kan 13. Saya kalikan ke sini, ke ruas kiri. Maka nanti 13A kurangi 13 sama dengan 10A ditambah 2. 13 kurangi 10 itu adalah 3A. Ini 2 ya, min 13 pindah ruas jadi plus 13. 13 tambah 2 adalah 15. Maka nanti nilai A adalah 15 dibagi 3. Jawabannya 5. Oke, tapi jangan jawab 5 ya, hati-hati ya, karena yang ditanya itu adalah A min 2. Ini yang kita cari, A min 2. Maka nanti 5 dikurangi 2, jawabannya 3. Oke, jawabannya adalah A. Pasti kalian bisa ya, semangat ya. Next ya, ke soal nomor 5. Ini bagaimana tentang inverse lagi. Adik bisa ya caranya ya. Caranya sama dengan kakak tadi, gunakan konsep cara cepat. Ya, ini untuk PR kalian ya, PR kalian di rumah. Nanti kita akan bahas ya untuk part ketiga atau paket ketiga. Nanti kita cocokkan bersama-sama. Terima kasih perhatiannya. Semoga kalian semuanya paham. Semangat terus ya belajarnya ya. Assalamualaikum.